Hai people semuanya, kembali lagi di channel ini. Kita bakalan bahas soal Viking Race lagi seperti biasa. Dan ini mengenai event tertentu. Dan ya, seperti yang kalian tahu, kalian sudah baca judulnya, pasti tahu event apa yang bakalan gua bahas. Dan sebelum mulai, seperti biasa, jadi event yang kali ini bakalan gue bahas itu adalah event Dwarf Remnant. Gak tau dah cara bacanya bener gimana. Pokoknya event Dwarf Remnant ini. Dan ini adalah event after KPK 1. Lalu apakah worth it untuk kalian, utamanya free to play, untuk mengambil ikut di event ini atau tidak? Jawabannya tergantung dari kebutuhan kalian. Seperti yang gue bilang di tutorial gue sebelumnya, bahwasanya free to play itu harus punya satu skill wajib, yaitu adalah skill memahami kondisi atau sikon yang ada gitu. Jadi setiap orang kadang ada prioritasnya masing-masing. Ada yang ingin dia majukan, ada yang pengen dipercepat, ada yang pengen, intinya setiap orang punya plannya masing-masing dan belum tentu sama gitu. Makanya kebutuhan tentang event ini pun sama, dalam artian relatifnya seseorang, apakah dia butuh untuk mengikuti event ini atau tidak. Dan di sini tugas kita sangatlah mudah lah ya. Jadi tugas kita hanya cukup mengalahkan Fallen Dwarf kenaik level 10 untuk mendapatkan 1 poin. Jadi kalau misalkan targetnya di sini sampai di minimal ya, kalau pengen dapat minimalnya itu capai nilai 150, berarti kalian mereli sebanyak 150 ekor dwarf. Dan event ini sendiri durasinya adalah 2 hari. Lalu peringkatnya kita bisa lihat hadiah peringkat di sini itu adalah berupa shard skill ya. Jadi hadiah utamanya adalah shard skill legend. Dan di sini kita maksimal dapat 50 pitches. Kalau misalkan ini di KVK berarti kalian harus, kalau di KVK 1 jika ingin kalian dapat 50 pitches ini, itu kalian butuh membunuh kill poinnya minimal 16 juta gitu ya. Itu lama juga mungkin. Tapi dengan ikut event ini cukup 2 hari kalian bisa mengambil 50 pitches ini. Sebenarnya yang jadi kunci kenapa event ini worth it buat sebagian orang itu adalah shard skill ini sendiri ya. Kita lumrah ya tahu untuk memaksimalkan suatu skill kita butuh shard universal. Memang tidak seurgent dengan shard legendary yang versi hero, tapi shard legendary untuk skill juga sama pentingnya. Dan event untuk mendapatkan shard legendary dalam jumlah banyak itu terbatas. Mungkin paling banyak itu pasti ada di event ketika KVK. Selebihnya dari KVK untuk mendapatkan shard legendary universal apalagi itu sulit. Baik itu yang skill, baik itu yang untuk hero. Jadi ini juga penting. Lalu yang kedua, jadi alasannya untuk kalian yang ingin berinvestasi di sini adalah hadiah keduanya. Itu adalah legendary box. Jadi mulai ke KVK 2, gua pribadi itu mulai yang namanya untuk equipment.
Jadi equipment minimal nanti kalau udah di KVK 2, target gua adalah satu hero full gear monster itu tingkat legendary itu ya. Ini mulai dari speed up dan resort ya normal aja, cuman kuncinya ada di dua ini, dan utamanya di skill sih, karena skill ini lumayan sulit juga untuk nyari banyak ya. Dan di sini kalau misalkan gua target sih sampai poin 300. Kalau poin 300 berarti kita memburu 300 ekor, dan itu butuh paling tidak di gua sekarang itu butuh sekitar 41.000 poin botol per 1.000 poin botol ini ya. Itu triknya adalah cukup kalian bermain di auto rally dan sediakan saja botol 2.500, dan juga sediakan 2 slot kosong ya, sisanya pertanian. Jadi 2 slot kosong untuk rally, dan kalian cek per 3 jam kalau misalkan kalian nggak mau apa istilahnya memperbarui yang namanya auto rally. Dan di sini juga alasan kenapa gua milih ikut event ini dan menghabiskan banyak sekali botol itu adalah untuk mengumpulkan yang namanya bahan, yaitu adalah ini ya, bahan untuk meningkatkan battle hal sambil kita berburu, sambil kita mengumpulkan Wartron ini. Lalu alasannya dikarenakan mungkin nanti di KVK 2 atau sebagainya kan pasti kalian bakalan bicara kayak bang, bukannya botol itu sangat berharga di KVK. Ya, utamanya di pra KVK itu kalian bakalan butuh banyak sekali botol. Paling enggak kalian pasti harus sedia sekitar 70.000 botol. Tapi selama di KVK nanti kalian juga kalau pengen mendapatkan mendapatkan skin kayak gini yang permanen itu kan masuk harus top 25. Sedangkan kemarin gue itu pengen di all in di hari seminggu terakhir, gue nggak jadi dikarenakan killing fail, gue banyak yang loss. Jadi gue banyak kegiatan di dunia nyata yang menyebabkan gue nggak bisa ikut. Kadang gue lupa, kadang waktunya juga apa istilahnya tidak sesuai, mungkin terlalu pagi, karena kan killing field ya terus ada perbedaan setiap diulang itu per 2 jam kayak gitu ya. Jadi banyak hal, makanya target gue sekarang adalah untuk memenuhi skill maksimal 1. Dan di KVK juga gue targetnya equipment gear ini ya, utamanya yang tipe monster kayak gini itu sudah yang ini gitu ya. Lebih utama di senjata sih, tapi senjata ini bakalan agak lama banget untuk ngumpulinnya, apalagi jatah monster kalian tahu sendiri terbatas. Maka kita tidak heran lagi pentingnya tadi yang namanya berhadiah dengan yang namanya ini dia, hadiah-hadiah yang berupa box seperti ini ya, box monster equipment atau bahannya ya. Dan di sini utamanya kalau kalian menemukan yang namanya ornamen gini yang hadiahnya monster kayak gini, itu harusnya kalian koleksi ya, karena monster kayak gitu kalian bisa istilahnya menghemat waktu ya, walaupun warnanya cuman hijau ya, walaupun hijau tapi itu bisa membantu kalian. Dan gua di sini punya 2 ornamen yang hasilnya kayak gitu. Ini kalau misalkan dapet kan lumayan, berarti sehari atau 2 hari kalian bakalan dapat yang namanya part warna biru dalam jumlah sehari 1 kali gitu totalnya, karena kan 2 kali kemungkinan paling sering itu gua 1 hari dapat 4.
Dan target gue ya tadi equipment bisa full warna ungu, walaupun belum bisa jadi legendary ya, yang penting full ungu dulu. Terus kedua skill max, jadi gue pengen bikin skill yang dimana startnya itu full dan levelnya juga max. Dan ya, skill yang bakalan gue lanjutkan untuk sampai max lagi itu adalah skill Blessed by Fate ya. Mungkin banyak orang yang berpikir skill ini lebih cocok untuk infantry, tapi sebenarnya untuk kalian yang free to play juga ya, skill ini tuh sangat membantu ya. Dan memang tidak terkhusus untuk infantry saja, tapi untuk semua troops. Kenapa bisa semua troops? Dikarenakan di sini itu tertulisnya adalah per 30 detik awal itu kalian bakalan dapat yang namanya peningkatan damage serangan dasar troops ya. Ini berarti ini enggak khusus untuk rola satu, tapi memang untuk semuanya. Dan serangan dasar itu berarti adalah serangan sebelum kalian menggunakan skill. Kayak gitu. Makanya semakin besar attack dasarnya, otomatis kan damage yang diberikannya juga besar. Terus setelah itu kena skill ya kan makin sakit kayak gitu. Alasannya kenapa gue berinvestasi ke Blessed by Fate itu, walaupun dia sebenarnya bukan khusus infantry. Kenapa bisa tahu kayak gitu? Di rekomendasi. Di sini kalian bakalan lihat dia tidak khusus di infantry ya. Tidak khusus di infantry lagi. Tidak khusus untuk archer tapi malah ke infantry. Walaupun di sini ada Freydis yang direkomendasikan untuk menggunakan by Fate, berarti di sini juga hero tertentu itu cukup membutuhkan yang namanya skill ini, tidak terkhusus kepada hero hero infantry, tapi hero archer pun ada yang cocok dengan ini. Makanya di sini gua cocokkan dengan skillnya si Arthur. Alasannya simple juga, karena memang ini serangan dasar dan maksimalnya nanti kita bakalan dapat 40%, dan setiap detik setelah 30 detik itu peluangnya adalah 30% dengan peningkatan 20% separuhnya setelah ini, dan itu tetap bagus. Kita tahu bagusnya dari mana sebenarnya dari sini, dari laporan ya kalian. Kalau misalkan mau bandingin, di sini data skillnya itu kerusakannya hampir sama si Torment dan Diverse ini hampir sama kalau susunannya kayak gini skillnya. Tapi nanti kalau misalkan pakai skill yang normalnya mirip, mana ya, ada nggak sih yang pakai? Nah di sini versinya yang ini adalah versi skill yang paling sering digunakan oleh para meta archer, dan juga yang istilahnya para sultan juga banyak yang merekomendasikan bentuknya kayak gini. Jadi ada yang namanya first tag di awal ya, ini kondisi sudah awakening semua ya. Oke, jadi kita lihat di sini, kalian bisa lihat, nah ada perbedaan jelas ya. Ini karena awakening dia bisa tembus sampai 250.000, dan di sini skillnya, dan ini sudah full istilahnya full bintang. Tapi kalian bisa menyadari apa perbedaannya dari yang tadi ya. Torment tidak sampai full. Kalau di Torment gua itu Diversion dan Torment itu hampir mirip ya, hampir mirip. Terus yang ini juga kalau misalkan kalian bikin perbandingan itu nggak jauh beda loh. Padahal di sini udah lebih baik dalam artian si equipment, detailnya, equipmentnya aja udah sangar ya. Terus ini juga udah sangar full. Tapi dibandingkan dengan itu adalah equipment gue sendiri yang istilahnya di sini nggak seberapa,
tapi bisa bersaing dengan total skill yang tadi. Perbedaannya 70.000, tapi ditutupi oleh torment yang sebesar 70.000 juga dari yang tadi gitu ya. Terus di rapid fire nggak begitu beda banget ke yang tadi yang level max. Fiery Rag ya maklum karena dia full star sedangkan gua enggak. Terus di sini gua ada Rag Leech, itu dikarenakan untuk nge-heal daripada Rag. Fairy Detonation hampir mirip sama. Nah, jadi sebenarnya Blessed by Fate ini berpengaruh banget ya di sana. Yang membuat kita semua skill itu ada plus minus, ada plus ada minus, ada plus ada minus, kayak gitu aja. Jadi nggak selalu semua yang kita lihat direkomendasikan oleh orang-orang itu yang terbaik. Enggak, kalian bisa mengeceknya sendiri, kalian bisa membuat perhitungannya kalian sendiri, dan setiap skill itu berbeda-beda tergantung kebutuhan kalian. Dan ya gua nggak seberapa sih buff, dan ininya juga nggak seberapa, bahkan gua ini pakai yang boost ini. Jadi situ alasannya kenapa gua juga mengumpulkan namanya shard legendary tapi yang skill. Memang untuk niat gua adalah memiliki berapa skill yang sudah full star dan full max juga, intinya bener-bener skill max gitu ya, bukan yang kalian-kalian lagi. Makanya gua ngumpulin yang namanya satu skill ini yang legendary dan universal. Dan juga alasannya seperti yang kita ketahui, ini yang paling merepotkan untuk membuat skill legendary jadi bintang full, itu adalah kalau yang kita tahu dari bintang 1 sampai bintang 5 itu kita butuh yang namanya cukup dupe kalau duplikat ya. Jadi 1 sampai 5 ini kita butuh satu skill dupe. Satu skill dupe itu kan dihitung sebagai 100 shard. Berarti dari 1 sampai 5 kita butuh sekitar 500 shard. Nah, di yang ke-6 ini itu butuh 200 shard. Dan ini kalau misalkan kita mengandalkan dari gacha, ya kapan jadinya, kapan fullnya gitu. Makanya kita butuh shard legendary universal untuk mempercepat yang namanya full star lebih awal. Dan di sini perbedaannya sebenarnya cuma 2% ya, 2% dan 2,5%. Bahkan yang paling bawah ini attack-nya cuma nambah 0,5%. Dari persentase ini kalian juga sudah sadar ya, sadar sendiri saja pentingnya 2 mon itu. Dan penjelasannya nanti gue bakalan bikin video terpisah biar untuk lebih meyakinkan kalian. Oke, ini aja yang bisa gue bagi buat kalian. Jadi event draft remnant itu penting atau tidak tergantung kebutuhan kalian. Kalau misalkan seperti gua, berarti itu termasuk penting. Sekalian banyak hal yang satu jalur dengan dia. Entah itu memaksimalkan ini skill, terus entah itu memaksimalkan target untuk mendapatkan equipment ungu yang gear beast. Terus yang ketiga kita mendapatkan lebih banyak bahan untuk menaikkan trip hal lagi, menaikkan battle hal kayak gitu. Jadi semuanya berkaitan. Dan event ini nanti bakalan diulang, jadi tinggal tentukan kapan kalian bakalan all in sehingga kalian bisa ada di rank pertama, kapan kalian stop jadi nggak ikut. Itu semua tergantung kalian gimana mengatur yang namanya waktu dan sikonnya. Oke, itu aja yang bisa gue bagiin buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Komen buat kalian yang ingin bertanya-tanya atau sebagainya. Dan kasih tahu yang lain, share. Kalau kalian sudah tahu tentang video ini, biarkan orang lain juga tahu. Salam Viking dan bye.